Ya, mantan pelatih Ajax mengatakan cukup melakukan ini, Kevin Dix bakal menggila. PSSI ungkap kabar baik soal Bahrain ngemis ke AFC menjadi sorotan dunia sampai sebut FIFA akan melakukan ini. Yang terakhir, pakar asing mengatakan pemain naturalisasi timnas Indonesia ubah peta kekuatan sepak bola Asia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, mantan pelatih Ajax Peter Bosz merupakan pelatih pertama Kevin Dix saat ia mendapatkan kontrak profesional. Bosz yang saat ini melatih PSV melatih calon pemain timnas Indonesia di Vitesse. Kevin Dix mendapatkan debut di tim senior Vitesse pada 24 Agustus 2014. Saat itu Peter Bosz memainkan Kevin Dix ketika pertandingan melawan PSV Zwolle. Ya, usia Dix saat itu masih 18 tahun dan dia dipercaya Bosz bermain selama 90 menit melawan PSV Zwolle. Sayang di laga debut itu Dix tak mampu membawa Vitesse menang. Ya, meskipun saat itu kalah 1-2 dari PSV Zwolle, Peter Bosz mengaku puas dengan penampilan Kevin Dix. Menurutnya Dix menunjukkan performa yang apik sebagai pemain muda. Kevin melakukannya dengan baik. Dia tahu apa yang diharapkan darinya, kata Peter. Ya, masih menurut Peter, dia tidak banyak melakukan apapun atau bicara untuk memaksimalkan kemampuan Kevin Dix. Menurutnya, ia tak mau mengganggu Kevin Dix di lapangan dengan instruksi. Saya tidak melakukan percakapan panjang dengan dia. Saya tidak mau mengganggu dengan hal itu. Dia sudah mendapatkan cukup kesan yang baik, dan saya hanya menyimpan 1-2 kata untuknya, kata Peter. Ya, pemain keturunan Kevin Dix dipastikan akan segera menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo menegaskan jika proses naturalisasi pemain FC Copenhagen ini akan berlangsung pada pekan ini. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin. Jadi ini akan kami mungkin diproses minggu depan ya setelah ada pemerintahan yang baru, kata Menpora Dito pada pekan lalu. Ya, keputusan Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia tentu sangat menguntungkan bagi Sintayong sebagai pelatih. Apalagi timnas Indonesia membutuhkan hasil yang positif di laga sisa babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Kebijakan naturalisasi timnas Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan salah satu negara tetangga Vietnam diminta untuk bisa mencontoh kebijakan pihak PSSI. Mantan asisten pelatih Vietnam Park Hang-seo, Bae Ji-won yang saat ini menjadi pengamat sepak bola mengatakan naturalisasi timnas Indonesia terbukti mengubah peta kekuatan di kawasan Asia. Kebijakan naturalisasi Indonesia jelang mengubah hasil di Asia dan bisa mengubah dominasi di kawasan Asia Tenggara, kata Bae Ji-won seperti yang dilansir dari VN Express. Menurut Bae Ji-won, kebijakan naturalisasi Indonesia dilakukan tidak serampangan. PSSI tidak main asal comot pemain asing yang akan membela timnas Indonesia. Bae Ji-won mengatakan itulah yang membedakan dengan naturalisasi negara lain termasuk Vietnam. Mereka itu tidak mengimpor pemain Brazil seperti China misalnya. Jadi memang pemain-pemain naturalisasi itu punya kakek dan nenek atau orang tua dari Indonesia dan mereka bermain di sepak bola Eropa, kata Bae Ji-won. Ya, masih menurut Bae Ji-won, pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI masih muda dan menjanjikan. Memang harus diakui juga, mereka ini kan sebagai pemain kelas dunia, masih muda, menjanjikan dan sedang mencari pengalaman. Dan mereka ini menciptakan angin baru dan perubahan besar bagi sepak bola Indonesia, jelasnya. Nah, ditegaskan oleh Bae Ji-won, negara yang ingin mengikuti jejak Indonesia harus tahu bahwa pemain naturalisasi wajib dapat menjalin hubungan dengan pemain lokal untuk menciptakan sebuah chemistry. Tujuan utamanya dan pentingnya tim nasional adalah mewakili negara, memajukan bangsa yang diwakili lewat sepak bola. Jadi pemain naturalisasi itu harus bisa menjalin hubungan dengan pemain lokal, menunjukkan upaya untuk belajar dan berkomunikasi. Jadi karena masalah itu kan China tidak mencapai hasil positif ya, meski ada pemain naturalisasi kelas atas, ungkapnya.
Duel antara China versus Timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 telah berakhir pekan lalu. Namun tidak sedikit warganet yang masih membahas performa sejumlah pemain dalam laga yang berakhir kekalahan bagi Indonesia itu. Salah satunya penampilan kapten tim sekaligus fullback kanan Asnawi Mangku Alam yang dinilai banyak pihak tidak maksimal. Ada satu momen yang diunggah oleh akun Instagram @missiongaruda ketika mantan pemain PSM Makassar itu kehilangan bola. Dalam video itu, terlihat Asnawi membawa bola dari sisi kanan dan mencoba masuk ke daerah pertahanan China. Melihat posisi itu cukup sulit, Tom Hei yang berada di depan Asnawi meminta pemain bernomor punggung 14 itu mengumpan ke belakang. Alih-alih menjalankan instruksi itu, Asnawi justru memaksakan diri masuk ke lini pertahanan melawan hingga kehilangan bola. Disuruh sama Prof kagak didengerin, tulis keterangan unggahan tersebut yang dilansir oleh suara.com pada Senin 21 Oktober. PSSI tidak khawatir dengan permintaan Bahrain kepada AFC agar memindahkan duel Timnas Indonesia melawan Bahrain di lokasi yang netral. Timnas Indonesia memang dijadwalkan akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. Namun, Bahrain malah mengemis kepada AFC agar venue pertandingan dipindah ke negara lain alias di tempat yang netral. Alasannya, Bahrain takut dengan keamanan karena banyak mendapatkan ancaman cyber pasca laga 2-2 di Stadion Nasional Riva pada 10 Oktober lalu. Nah, terkait permintaan Bahrain kepada AFC ini, pecinta sepak bola Indonesia khawatir akan dikabulkan. Pasalnya, Bahrain punya orang dalam di AFC, yakni sang presiden federasi yang merupakan warga negara Bahrain, yakni Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Akan tetapi, PSSI menilai itu sebaliknya. Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, dia yakin FIFA tidak akan memenuhi permintaan Bahrain. Menurutnya, AFC pasti berhati-hati dalam mengambil keputusan ini. Mereka pasti tidak akan mengambil sebuah keputusan yang dinilai menguntungkan salah satu pihak. Apalagi diketahui Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al berasal dari Bahrain dan untuk itulah pastinya AFC juga akan mengambil keputusan dengan hati-hati. Presiden AFC itu kan dari Bahrain ya, orang Bahrain. Itu bisa saja jadi sesuatu yang berbahaya untuk AFC sendiri, kata Yunus Nusi kepada awak media. Lebih lanjut, dia percaya FIFA tidak akan mengabulkan permintaan Bahrain. Hal ini karena masalah permintaan Bahrain sudah menjadi sorotan dunia. Untuk itulah FIFA diyakini tidak akan mengambil keputusan semena-mena. Makanya saya tidak yakin FIFA akan menyetujui karena kita tahu dan saya sudah 15 tahun di sepak bola, kata Yunus Nusi. Presiden FIFA saja dari Italia dan tidak mungkin dia berani berpihak karena sepak bola itu kan disorot oleh dunia, ungkapnya.